Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Astuti dari kelas B25 dengan NIM 2381130 Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa azwajihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersyukur kepada Allah, bersalawat kepada Rasulullah. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video ujian tengah semester mata kuliah Cyberkultur yang diampu oleh Bapak dosen Dr. Saluki SSI MKom. Pengantar cyberkultur. Jelaskan apa yang dimaksud dengan cyberkultur dan bagaimana ia berbeda dari budaya tradisional. Budaya cyber adalah kumpulan praktik atau norma, identitas, gaya hidup, dan cara berkomunikasi yang menumbuhkan interaksi akibat manusia dengan teknologi digital, khususnya internet, komputer, dan media online. Budaya ini muncul dari aktivitas online seperti berinteraksi di media sosial, bermain game, membuat konten buatan pengguna, berdiskusi di forum, serta berpartisipasi dalam komunitas virtual. Perbedaan utama dengan budaya tradisional adalah ruang berlangsungnya aktivitas. Budaya cyber beroperasi di ruang cyber, internet, dan platform digital. Sedangkan budaya tradisional beroperasi di ruang fisik seperti keluarga, sekolah, tempat ibadah, komunitas adat, dan ruang publik lokal. Yang kedua, pembentukan identitas. Budaya cyber memungkinkan identitas yang cair dan multi-identitas, sementara budaya tradisional cenderung menekankan identitas komunitas yang konsisten dan diturunkan melalui norma adat. Selanjutnya, cara produksi budaya. Budaya cyber sangat berorientasi pada konten pembuatan pengguna, kolaborasi online, dan penyebaran cepat melalui jaringan. Sedangkan budaya tradisional lebih didorong oleh pelestarian bahasa, nilai, dan praktik yang diwariskan secara turun-menurun. Dinamika perubahan. Budaya cyber berubah sangat cepat seiring perkembangan teknologi dan platform baru, sementara budaya tradisional berubah secara bertahap melalui proses sosial dan institusional yang mapan. Selanjutnya, isu utama. Jika budaya cyber yang berfokus pada etika online, sedangkan budaya tradisional berfokus pada pelestarian nilai, norma sosial, bahasa daerah, dan praktik keagamaan serta adat. Contoh gambaran yang nyata, aktivitas budaya cyber contohnya adalah komunitas online dan berbagai meme, janjang sosial, game online, blog and vlog, serta praktek kolaborasi konten digital. Sedangkan contoh gambaran nyata dari budaya tradisional adalah upacara keagamaan, bahasa daerah, tarian adat, kerajinan tangan khas daerah, dan norma gotong royong yang diwariskan dari generasi ke generasi. Intinya, budaya cyber adalah budaya yang ditumbuh dari kehidupan digital dan interaksi online yang beroperasi terutama di dunia maya dan dipengaruhi oleh informasi teknologi, sedangkan budaya tradisional adalah lanskap budaya yang diakumulasikan oleh pada praktik fisik, nilai sejarah, dan institusi komunitas yang berkembang secara bertahap dan kehidupan nyata. 2. Bagaimana teknologi digital mengubah cara manusia berinteraksi dalam masyarakat modern? Teknologi digital secara fundamentalis menggeser dan memperluas cara manusia berinteraksi, memperluas dan melahirkan cara-cara baru untuk membangun hubungan kerjasama serta berpartisipasi dalam kehidupan publik. Namun ia juga membawa tantangan terkait privasi, kualitas interaksi, dan kesetaraan akses yang perlu diatasi melalui literasi digital, kebijakan publik yang tepat, serta desain teknologi yang berorientasi pada kesejahteraan pengguna. 3. Sebutkan 3 contoh aktivitas budaya yang mengalami transformasi akibat perkembangan. Yang pertama, itu berikut 3 contoh aktivitas budaya yang telah mengalami transformasi akibat perkembangan dunia cyber adalah: yang pertama, komunikasi dan interaksi sosial. Budaya komunikasi telah berubah dari tatap muka semata menjadi kombinasi komunikasi online dan offline. 2. Konsumsi budaya dan hiburan. Dunia hiburan beralih dari produksi tradisional ke model berbasis digital seperti streaming, dunia video, musik, dan konten buatan pengguna. Yang ketiga, praktek budaya cyber dan pekerjaan. Penerapan pembelajaran digital
teleworking, dan kolaborasi berbasis cloud telah mengubah cara belajar dan bekerja dalam bermasyarakat modern. Ruang kelas dan kantor tidak lagi terbatas pada lokasi fisik. 2. Sejarah awal cyber. Uraikan bagaimana perkembangan internet pada tahun 1990-an membentuk dasar kemunculan cyber. Yang pertama, pada tahun 1990-an, internet bertransisi dari penelitian jaringan ke jaringan publik yang lebih luas melalui WWW, mempertemukan orang-orang dari berbagai latar belakang dalam ruang online. Apa peran komunitas hacker dan cyberpunk movement dalam membentuk nilai-nilai awal budaya cyber? Peran komunitas hacker dan gerakan cyberpunk dalam membentuk nilai-nilai awal budaya cyber bersifat sinergis. Hacker memberikan fondasi praktik etika berbagi dan otonomi identitas dalam ruang digital. Cyberpunk memberikan lensa kritis terhadap kekuasaan privasi dan masa depan teknologi yang bersama-sama membentuk pandangan, norma, dan aspirasi yang mendasari budaya cyber pada masa-masa awal pertumbuhan internet. Bagaimana pergeseran dari web 1.0 ke web 2.0 mempengaruhi perilaku sosial bermasyarakat digital? Perubahan dari web 1.0 ke web 2.0 menandai perubahan dari lingkungan internet yang statis dan pasif menjadi ekosistem integratif, kolaboratif, dan desentralisasi. Hal ini membentuk perilaku sosial berupa peningkatan partisipasi publik, pembentukan identitas digital yang lebih cair, kolaborasi lintas budaya, serta normalisasi berbagi konten dan data secara luas. Juga menimbulkan tantangan terkait privasi, keamanan data, dan kualitas informasi. 3. Teori-teori utama cyberkultur. Jelaskan teori teknologi determinisme menurut Marshall McLuhan dan kaitannya dengan cyberkultur. Menurut McLuhan, teknologi media adalah kekuatan yang membentuk cara manusia melihat dunia, berkomunikasi, dan berorganisasi. Dalam konteks budaya siber, pergeseran dari alat komunikasi konvensional ke teknologi digital memperluas wilayah interaksi. Pergeseran cara membangun identitas dan komunitas serta menciptakan norma etika dan praktik sosial yang baru seringkali melampaui dampak konten individu yang disebarkan melalui media tersebut. Apa inti dari teori virtual community oleh Howard Rheingold? Inti konsep komunitas virtual menurut Howard Rheingold adalah bahwa internet memungkinkan terbentuknya kelompok sosial yang dinamis melalui diskusi publik yang berkelanjutan. Norma, bahasa, dan praktik komunitas tersebut membutuhkan perilaku sosial di ruang digital, memperluas jaringan sosial hingga interaksi tatap muka, serta terbentuklah budaya online yang inklusif, kolaboratif, namun juga penuh tantangan terkait privasi, etika, dan moderasi. Bagaimana pandangan postmodernisme menjelaskan hubungan antara manusia dan teknologi digital? Postmodernisme memandang teknologi digital sebagai faktor yang memperkaya makna pluralitas, memperluas peluang ekspresi, dan menuntut pendekatan kritis terhadap kebenaran, identitas, serta kekuasaan dalam konteks budaya digital. Hal ini berarti realitas online adalah hasil konstruksi bersama dan dibentuk oleh praktik sosial, bahasa, konten, dan institusi media, bukan ciptaan tinggal dari etnis teknologi semata. Identitas era cyber. Jelaskan bagaimana media sosial membentuk ulang konsep identitas diri individu. Media sosial memperluas batas-batas bagaimana identitas diri dirumuskan, dipresentasikan, dan dipersepsi oleh orang lain. Identitas menjadi konstruksi dinamis yang dipengaruhi oleh kuras diri, umpan balik sosial, konteks platform, serta budaya digital di sekitar pengguna. Apa yang dimaksud dengan digital persona dan bagaimana ia berbeda dari identitas asli seseorang? Digital persona adalah versi diri yang dirancang dan disajikan dalam lingkungan online, seringkali bisa beragam antar platform dan dipengaruhi oleh interaksi dengan algoritma serta audiens. Identitas asli adalah dasar diri yang lebih stabil terkait kehidupan nyata, nilai inti, dan interaksi sosial tatap muka. Perbedaan utama terletak pada kendali kuras, konsistensi lintas konteks,
serta tingkat akses yang dipengaruhi lingkungan terhadap pembentukan identitas tersebut. Bagaimana fenomena catfishing menunjukkan sisi negatif pada identitas di dunia cyber. Catfishing menunjukkan sisi gelap identitas di ruang cyber. Identitas bisa dipalsukan, narasi bisa dibangun untuk menipu, dan kepercayaan dibangun secara online berisiko tinggi jika tidak ada verifikasi, transparansi, dan literasi digital yang mampu. Komunitas virtual dan media sosial. Jelaskan karakteristik utama komunitas visual dibanding komunitas fisik tradisional. Komunitas virtual adalah memperluas kemungkinan interaksi sosial melalui batas fisik dan waktu, tetapi menambah tantangan terkait keaslian identitas, privasi, dan kualitas hubungan. Bagaimana algoritma media sosial mempengaruhi pola komunikasi dan persepsi masyarakat? Algoritma media sosial bertindak sebagai agen kuras yang tidak hanya mengatur apa yang dilihat, tapi juga bagaimana informasi dipersepsi, bagaimana identitas dibentuk, dan bagaimana interaksi sosial terjadi dalam masyarakat digital. Perilaku sosial menjadi lebih terhubung melalui jaringan digital yang personal, namun juga lebih rentan terhadap polarisasi, bias informasi, dan dampak psikologis jika literasi digital dan regulasi yang tepat tidak hadir. Berikan contoh kasus di mana komunitas virtual berperan penting dalam perubahan sosial nyata. Contohnya adalah gerakan sosial berbasis media sosial. Contoh kampanye kesadaran masyarakat. Kasus kampanye. Kasusnya adalah kampanye online yang memobilisasi dukungan untuk isu lingkungan atau hak asasi manusia. Kemudian online berorganisasi aksi, mengumpulkan tanda tangan, mengkoordinasikan acara di dunia nyata dan memobilisasi sumber daya melalui jaringan. Jaringan digital. Dampaknya terlihat pada perubahan kebijakan lokal dan peningkatan partisipasi. 6. Budaya pop dalam dunia digital. Apa yang dimaksud dengan digital fandom dan bagaimana ia menjadi bagian dari budaya pop modern? Fandom digital adalah subkultur penggemar yang terbentuk, berinteraksi, dan tumbuh subur di ranah digital, terutama melalui internet dan media sosial. Ia melampaui sekadar menyukai atau karya atau selebritas. Ia mencakup partisipasi aktif yang membuat berbagai dan mendiskusikan konten terkait minat bersama secara online. Jelaskan bagaimana platform seperti TikTok dan YouTube membentuk budaya populer baru. TikTok dan YouTube telah mempercepat produksi, distribusi, dan konsumsi budaya pop sekaligus memberi kekuatan besar pada individu untuk membentuk tren dan identitas budaya. Budaya populer ini bersifat global, kolaboratif, dan sangat responsif terhadap perubahan teknologi serta preferensi audiens. Bagaimana budaya meme mencerminkan dinamika masyarakat digital? Budaya meme adalah artefak budaya digital yang mengekal dan memperkuat dinamika komunikasi, identitas, dan nilai-nilai budaya pop modern. Mereka mempercepat distribusi ide, membentuk komunitas yang saling terhubung, serta menciptakan bahasa visual yang mampu mengubah cara orang berpikir dan berinteraksi di ruang maya. 7. Cyber etik dan etika digital dan digital ekonomi dan cyberkultur. Jelaskan perbedaan antara cyber etik dan digital etiquette. Etika cyber adalah kerangka etika yang lebih luas untuk menilai tindakan di ruang digital dari sisi moral, hukum, dan tata kelola, sedangkan etika digital adalah pedoman praktis untuk berinteraksi secara sopan dan efektif dalam komunikasi online sehari-hari. Keduanya saling melengkapi dalam membentuk perilaku dan bertanggung jawab di dunia maya. Mengapa literasi digital penting untuk mencegah penyalahgunaan teknologi? Karena literasi digital itu penting karena memberi kemampuan untuk menggunakan teknologi secara aman, kritis, dan bertanggung jawab, sehingga cakupan seperti penipuan, pelanggaran privasi, serta penyebaran hoaks dapat diminimalkan. Apa hubungan antara digital ekonomi dan cyberkultur dalam konteks masyarakat 5.0? Hubungan antara ekonomi digital dan budaya cyber dalam konteks masyarakat 5.0 adalah saling melengkapi. Ekonomi digital mendorong penerapan teknologi canggih. 1. AI analisis data untuk mempercepat inovasi, efisiensi, dan akses layanan. Sementara budaya cyber membentuk norma perilaku dan etika yang diperlukan agar ekosistem digital berjalan secara inklusif, aman, dan berkelanjutan. Secara singkat, ekonomi digital menyediakan landasan operasional, sedangkan budaya cyber menjaga kualitas interaksi manusia teknologi di tingkat sosial.
Berikan contoh pelanggaran etika digital yang sering terjadi di media sosial dengan cara menanggulanginya. Pelanggaran etika digital di media sosial. 1. Penyebaran hoaks dan informasi berputar. Cara menanggulanginya adalah dengan memverifikasi sumber sebelum membagikan, periksa keaslian informasi dari sumber terpercaya dan silang dari laporan resmi. 2. Pelanggaran privasi atau pemaparan data pribadi tanpa izin. Cara menanggulanginya adalah atur keamanan akun, gunakan kata sandi kuat, autentikasi 2 faktor, dan periksa aktivitas akun secara berkala. 3. Pembajakan akun atau identitas dan cara menanggulanginya dengan cara edukasi komunitas, mengajak orang lain untuk kritis terhadap konten, membuka cara memeriksa fakta, dan mendorong budaya diskusi yang sehat. Bagaimana cyber etik dapat menjadi fondasi untuk membangun budaya digital yang berkelanjutan? Etika cyber adalah kumpulan nilai norma yang mengatur perilaku pengguna dan pengembangan teknologi di ruang maya dengan fokus pada privasi, kejujuran, hak cipta, keamanan, dan tanggung jawab sosial. Dalam budaya digital yang berkelanjutan, etika cyber menjadi fondasi untuk menggunakan teknologi secara bertanggung jawab, mencegah konservasi dan melindungi semua pihak agar interaksi online tetap aman, inklusif, dan adil. Intinya, etika cyber membawa tindakan digital agar sejalan dengan nilai kemanusiaan sehingga manfaat teknologi dapat dinikmati tanpa merugikan individu maupun manusia. Demikian video ini saya buat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.